Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Nurmala dengan NIM 241111250149 dari kelas 002-007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mengatasi radikalisme. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah paham atau gerakan yang menghendaki perubahan sosial dan politik secara ekstrim dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak. Radikalisme yaitu sikap yang terlalu keras dalam memegang suatu ideologi, menolak perbedaan, dan menganggap pandangannya paling benar, sehingga membenarkan cara-cara ekstrim untuk mencapai tujuan. Lalu ada ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, mudah mengkafirkan atau menyalahkan pihak lain. Misalnya, menganggap kelompok atau orang yang berbeda pendapat sebagai musuh atau sesat. Yang kedua, menolak perbedaan dan keberagamaan. Tidak mau berteman, berdiskusi, atau bekerja sama dengan orang yang berbeda pandangan, suku, atau keyakinan. Yang ketiga, fanatisme berlebihan. Atau membela ideologi atau kelompoknya secara buta, walaupun jelas bertentangan dengan hukum atau nilai kemanusiaan. Yang keempat, ucapan provokatif dan penuh kebencian. Sering menyebarkan ujaran kebencian, hoax, atau ajakan permusuhan, terutama di media sosial. Yang kelima, anti terhadap aturan dan simbol negara. Menolak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau tidak menghormati simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Setelah itu ada faktor penyebab radikalisme. Yang pertama, pemahaman agama dan ideologi yang sempit. Seseorang hanya memahami ajaran dari satu sudut pandang dan menolak tafsir lain, sehingga mudah menganggap pihak lain salah. Yang kedua, faktor ekonomi dan ketidakadilan sosial. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial membuat seseorang merasa terpinggirkan dan mudah dipengaruhi paham radikal. Yang ketiga, ada pendidikan yang rendah atau kurang kritis. Kurangnya kemampuan berpikir kritis menyebabkan seseorang mudah percaya doktrin, hoax, dan propaganda ekstrim. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan pergaulan. Teman, kelompok, atau komunitas yang mudah berpaham radikal dapat mempengaruhi individu secara perlahan. Yang kelima, pengaruh media sosial dan internet. Konten provokatif, ujaran kebencian, dan propaganda radikal mudah menyebar dan menjangkau siapa saja tanpa filter. Selanjutnya, hubungan radikalisme dengan terorisme. Radikalisme dan terorisme memiliki hubungan yang sangat erat. Radikalisme merupakan paham atau ideologi, sedangkan terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut dan mencapai tujuan tertentu. Radikalisme menjadi awal mula munculnya terorisme karena di dalam paham radikal terdapat keyakinan bahwa kekerasan boleh dilakukan demi memperjuangkan ideologi, agama, atau kepentingan kelompok. Dampak radikalisme. Yang pertama, meningkatkan konflik sosial. Paham radikal sering memicu konflik horizontal antar kelompok masyarakat, baik atas dasar agama, ideologi, maupun kepentingan politik. Yang kedua, menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan. Aksi dan propaganda radikal menciptakan rasa takut di masyarakat sehingga mengganggu stabilitas sosial dan ketentraman umum. Yang ketiga, merusak generasi muda. Radikalisme dapat mempengaruhi pola pikir generasi muda, menurunkan sikap kritis, dan menjauhkan mereka dari nilai kebangsaan. Peran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangkal radikalisme. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dibekali pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut membentuk sikap toleransi, saling menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa persatuan sehingga individu tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang bersifat intoleran dan memecah belah. Strategi PKN dalam mengatasi radikalisme. Strategi pendidikan kewarganegaraan atau PKN dalam mengatasi radikalisme dilakukan melalui pendekatan pendidikan nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan.
PKN tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan pola pikir peserta didik agar tidak mudah terpengaruh paham radikal. Pertama, PKN menanamkan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak memahami dan mempraktikkan nilai toleransi, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sehingga mampu menolak paham yang bersifat ekstrim dan memecah belah. Kedua, PKN mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional melalui diskusi, studi kasus, dan analisis isu aktual. Peserta didik dilatih untuk menyaring informasi, tidak mudah percaya hoax, serta mampu menilai secara objektif propaganda radikal, terutama yang menyebar melalui media sosial. Terakhir, kesimpulan. Radikalisme merupakan ekstrim yang menolak perbedaan dan membenarkan kekerasan sehingga dapat berkembang menjadi terorisme. Paham ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman ideologi yang sempit, ketidakadilan sosial, lingkungan, serta penyalahgunaan media sosial. Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mencegah radikalisme melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, toleransi, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan strategi pendidikan yang tepat, radikalisme dapat dicegah sejak dini demi menjaga persatuan, keamanan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.